Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Safi'i dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan sistem integumen. Apa itu kulit? Kulit merupakan organ paling luas permukaannya yang membungkus seluruh bagian luar tubuh sehingga kulit sebagai pelindung tubuh terhadap bahaya-bahaya kimia, cahaya matahari yang mengandung sinar ultraviolet, dan melindungi terhadap mikroorganisme serta menjaga keseimbangan tubuh terhadap lingkungan. Kulit merupakan indikator bagi seseorang untuk memperoleh kesan umum dengan melihat perubahan yang terjadi pada kulit, misalnya menjadi pucat, kekuning-kuningan, kemerahan, atau suhu kulit meningkat, memperlihatkan adanya kelainan yang terjadi pada tubuh, gangguan kulit karena penyakit tertentu. Fungsi dari sistem integumen. Kulit memiliki banyak fungsi yang berguna dalam menjaga homeostasis tubuh. Fungsi-fungsi tersebut dapat dibedakan menjadi fungsi proteksi, absorpsi, ekskresi, resepsi, pengaturan suhu tubuh atau termogulasi, dan pembentukan vitamin D. Proteksi kulit. Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik atau mekanis, misalnya terhadap gesekan, tarikan, gangguan kimiawi dapat menimbulkan iritasi, lisol, karbol, dan asam kuat. Gangguan panas misalnya radiasi, sinar ultraviolet, gangguan infeksi dari luar misalnya bakteri, dan jamur. Karena adanya bantalan lemak, tebalnya lapisan kulit, atau serabut-serabut jaringan penunjang berperan sebagai pelindung terhadap gangguan fisik. Melanosit turut berperan dalam melindungi kulit terhadap sinar matahari dengan mengadakan tanning atau pengobatan dengan asam asetil. Contoh proteksi pada kulit. Yang pertama, perlindungan terhadap dingin dan panas. Yang kedua, mencegah dampak mekanis. Yang ketiga, melindungi jaringan terhadap kimia dan kerusakan fisik. Yang keempat, mencegah mikroorganisme dari penetrasi. Yang kelima, penghancuran mikroorganisme terinokulasi. Yang keenam, resorpsi zat tertentu. Yang ketujuh, mencegah dehidrasi berlebihan. Dan yang kedelapan, tekanan getaran dan sensasi taktil. Struktur sistem integumen. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan lapisan yang paling luar yang terdiri atas lapisan epitel gepeng. Epidermis umumnya merupakan jaringan epitel squamosa berlapis dan tersusun atas sel-sel keratinosit yang merupakan sel yang menghasilkan serat protein yang kuat. Keratin ini memberikan struktur, daya tahan, serta kedapan air pada kulit. Sel-sel ini terus-menerus akan mati dan digantikan dengan sel baru. Epidermis biasanya dibagi beberapa lapisan sesuai dengan morfologi keratositosit dan posisinya ketika berdiferensiasi menjadi sel-sel terangsang. Lapisan-lapisan tersebut yaitu stratum germinativum, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidium, dan stratum corneum. Yang pertama, stratum germinativum. Lapisan basal ini dikenal sebagai stratum germinativum, mengandung sel keratinosit yang berbentuk silindris yang melekat pada membran dasar. Sel-sel basal ini membentuk satu lapisan dan melekat satu sama lain. Ciri-ciri pembeda lain dari sel-sel basal adalah nukleus atau nuklei, memanjangnya yang berwarna gelap dan adanya pigmen melanin yang ditransfer dari melanosit yang berdampingan. Lapisan basal ini adalah lokasi utama sel-sel aktif yang membela pada epidermis yang membantu sel-sel lapisan epidermis luar. Namun, tidak semua sel basal memiliki potensi untuk membelah. Yang kedua, stratum spinosum. Stratum spinosum terdiri dari berbagai bentuk, struktur, dan sifat-sifat subseluler yang berbeda-beda, tergantung pada lokasinya. Sel-sel spinosus pada bagian basal atau bawah berbentuk polihedral dan memiliki nukleus bulat, sedangkan sel-sel dari lapisan spinosus atas umumnya berukuran lebih besar, menjadi lebih rata karena didorong ke permukaan kulit dan mengandung butiran pipih. Yang ketiga yaitu stratum granulosum. Lapisan ini terdiri atas 2-3 lapisan sel poligonal yang agak gepeng dengan inti di tengah dan sitoplasma berisi butiran atau granula. Keratohyalin atau gabungan dari kata keratin dan hyalin
Lapisan ini menghalangi maksudnya benda asing, kuman, dan bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh. Yang keempat yaitu stratum lucidium. Lapisan ini terdiri atas beberapa lapisan sel yang sangat gepeng dan bening. Membran yang membatasi sel-sel tersebut sulit terlihat sehingga lapisannya secara keseluruhan seperti kesatuan yang bening. Lapisan ini ditemukan pada daerah tubuh yang berkulit tebal seperti telapak kaki dan telapak tangan. Yang kelima yaitu stratum corneum. Lapisan ini terdiri atas banyak lapisan sel tanduk, gepeng, kering, dan tidak berinti. Sitoplasmanya diisi dengan serat keratin. Makin keluar letak sel makin gepeng seperti sisik lalu terkelupas dari tubuh. Sel yang terkelupas akan digantikan oleh sel zat lain. Zat tanduk merupakan keratin lunak yang susunannya kimianya berada dalam sel-sel keratin keras. Lapisan tanduk hampir tidak mengandung air karena adanya penguapan air. Elastisnya kecil dan sangat efektif untuk pencegahan penguapan air dari lapisan yang lebih dalam. Masuk ke lapisan kedua yaitu lapisan dermis. Batas dermis sulit ditentukan karena menyatu dengan lapisan hipodermis. Ketebalannya sekitar 0,5 sampai 3 mm. Lebih tebal dari lapisan dermis yang dibentuk dari komponen jaringan ikat. Dermis mengandung serat kolagen dan serat elastin sehingga bersifat ulet dan elastik. Penuh dengan kapiler dan pembuluh darah. Serat saraf sehingga dapat merasakan sensasi seperti suhu, tekanan, dan nyeri. Selain itu, pada dermis juga terdapat folikel rambut, kelenjar minyak, kelenjar lendir, dan kelenjar keringat yang tertanam dalam dermis. Dermis tersusun atas jaringan ikat areolar yang disebut dengan papila dermal. Dalam dermis terdapat dua lapisan, yakni lapisan papilia dan lapisan retikuler. Lapisan ini mengandung lekuk-lekuk papilia sehingga stratum malpighi juga ikut melekuk. Lapisan ini mengandung lapisan pengikat longgar yang membentuk lapisan bunga karang yang disebut lapisan stratum spongiosum. Lapisan papilia terdiri atas serat, kolagen halus, elastin, dan retikulin yang tersusun membentuk jaringan halus yang terdapat di bawah epidermis. Lapisan ini memegang peran penting dalam peremajaan dan penggandaan unsur-unsur kulit. Serat retulin dermis membentuk alas dari serabut yang masuk ke dalam membran basal di bawah ke epidermis. Sedangkan lapisan retikuler yaitu terbuat dari jaringan ikat padat tak beraturan serta serat kolagen. Sebagian besar lapisan ini tersusun bergelombang, mengandung sedikit serat retikulin dan banyak serat elastin. Perlu diperhatikan bahwa luka yang terjadi di kulit jangat dapat menimbulkan cacat permanen. Hal ini disebabkan karena kulit jangat tidak memiliki kemampuan memperbaiki diri sendiri seperti kulit ari. Semua bagian tubuh dilengkapi dengan kelenjar keringat, lebih banyak terdapat di permukaan telapak tangan, telapak kaki, kening, dan bawah ketiak. Kelenjar keringat mengatur suhu badan dan membantu membuang sisa-sisa pencernaan. Yang pertama, kelenjar ekrin atau kelenjar keringat ini mengsekresi cairan jernih, yaitu keringat yang mengandung 95-97% air dan mengandung beberapa mineral seperti garam, sodium, klorida, granula minyak, glucida, dan sampingan dari metabolisme seluler. Yang kedua, kelenjar keringat ini terdapat di seluruh kulit, mulai dari telapak tangan, telapak kaki, sampai ke kulit kepala. Jumlahnya di seluruh badan sekitar 2 juta dan menghasilkan 14 liter air keringat dalam waktu 24 jam pada orang dewasa. Masuk ke dalam lapisan yang ketiga yaitu lapisan hipodermis. Lapisan ini mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan limfe. Saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Cabang-cabang dari pembuluh-pembuluh dan saraf-saraf menuju lapisan kulit jangat. Jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh, dan sebagai cadangan makanan. Ketebalan dan kedalaman jaringan lemak bervariasi sepanjang kontur tubuh. Paling tebal di daerah pantat dan paling tipis terdapat di kelopak mata. Jika usia menjadi tua, kinerja liposit dalam jaringan ikat bawah kulit juga menurun. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.